Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Kali ini kita memasuki pertemuan ketiga. Di bab ketiga kita adalah komunikasi dalam organisasi dan lintas budaya serta aplikasinya. Dalam komunikasi lintas budaya ini, kita memahami bahwasannya komunikasi itu merupakan aktivitas dasar manusia, karena manusia tidak lepas dari yang namanya kita komunikasi. Saya sudah menggambarkan di pendahuluan kita dahulu ya teman-teman semua mahasiswa, bahwasannya dengan kita berkomunikasi, manusia dapat saling berinteraksi, dapat saling berhubungan satu dengan yang lainnya, baik itu dalam kita berkomunikasi di masyarakat, di keluarga, di organisasi, di bisnis, dan sebagainya. Komunikasi ternyata tidak hanya penting untuk manusia, tetapi juga penting untuk sistem pengendalian manajemen yang merupakan alat untuk mengarahkan, memotivasi, memonitor, atau mengamati serta mengevaluasi pelaksanaan manajemen perusahaan, sehingga tujuan organisasi itu bisa tercapai secara efektif sesuai dengan yang diharapkan dalam perusahaan atau dalam bisnis tersebut. Selanjutnya adalah terkait dengan komunikasi dalam organisasi, seperti bab yang dibahas kali ini. Komunikasi adalah suatu proses di mana seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Istilah komunikasi ini kita melihat atau membuka buku, di beberapa buku itu adalah berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata komunis yang berarti sama atau common. Komunikasi organisasi yang pada umumnya membahas tentang struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia dalam proses pengorganisasian, serta budaya organisasi. Dan komunikasi organisasi ini diberi batasan sebagai arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergantung satu sama lain, yang meliputi arus komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Selanjutnya, fungsi komunikasi dalam organisasi. Ada beberapa fungsi komunikasi dalam organisasi. Di antaranya, 1. Fungsi informatif. Fungsi informatif adalah dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi dengan maksud seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tentunya lebih tepat waktu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pastinya kita mengetahui ada banyak aturan-aturan ketika kita bekerja atau mungkin ketika kita mengikuti suatu organisasi. Itu adalah fungsi regulatif. Yang ketiga adalah fungsi persuasif. Fungsi persuasif ini adalah memberikan dorongan dengan cara persuasif, bukan hanya dengan kewenangan dan perintah. Jadi tidak hanya sekedar ketika kita sebagai atasan, kamu harus seperti ini, kamu harus ini, harus mengikuti saya dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana di sini yaitu tadi bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dorongan. Yang keempat adalah fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Pasti dengan saluran-saluran yang ada dalam suatu perusahaan. Saya contohkan di sini adalah ketika kita bekerja sebagai seorang sekretaris. Tentunya nggak mungkin dalam sebuah perusahaan ketika kita sebagai sekretaris tidak ada komputer, tidak ada laptop, atau mungkin ketika kita bekerja sebagai kuli bangunan
atau mungkin sebagai mandor. Pasti di sana ada yang disiapkan. Kalau sebagai kuli bangunan berarti alat-alat yang digunakan pastinya ada. Nggak mungkin kita sebagai kuli bangunan tanpa adanya mungkin alat pengukur atau mungkin cangkul atau mungkin apapun itu. Pasti butuh yang namanya sarana-sarana di sana. Selanjutnya terkait dengan proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi itu mencakup satu, downward komunikasi, yaitu komunikasi ke bawah. Bagaimana kita sebagai atasan itu bisa berkomunikasi dengan baik dengan bawahan kita. Yang kedua, upward komunikasi. Bagaimana komunikasi itu bisa dilakukan antara bawahan dengan atasan. Jadi boleh jadi bawahan itu ngasih masukan. Jadi umpan balik dari bawahan ke atasan. Ngasih ide, ngasih pendapat, ngasih gagasan. Itu adalah upward komunikasi. Horizontal komunikasi. Di sini adalah seimbang. Jadi komunikasi yang dilakukan sejajar. Baik itu antara bawahan dengan bawahan, rekan kerja, dan mungkin karyawan, sesama staf, atau intelligence komunikasi. Selanjutnya adalah terkait dengan komunikasi eksternal. Ketika ada komunikasi internal, tentunya ada komunikasi eksternal yang meliputi satu, komunikasi dari organisasi kepada masyarakat. Boleh jadi melewat iklan, lewat brosur, konferensi pers, dan sebagainya. Kedua, komunikasi dari masyarakat kepada organisasi. Contohnya menerima saran, menerima kritik, customer service, dan sebagainya. Sehingga ketika kita berhubungan dengan mungkin di dunia marketing gitu ya, di dunia kita menjual sesuatu barang, pasti tentunya ini sangat penting komunikasi dua arah. Jadi tidak hanya sekedar kita menjual saja produk yang kita jual, laku ya wes, ra laku ya wes. Bukan berarti seperti itu. Tapi sesekali kita tanya kepada customer kita, kekurangan dari produk yang Mbak pakai ini apa ya, dari produk saya ini apa ya. Atau boleh jadi mungkin ada masukan, Mbak, saya harus seperti apa, atau perlu diperbaharui apa, mungkin kemasannya, atau boleh jadi kita memperbarui di sisi mungkin pelayanannya atau mungkin perbaruan-perbaruan lain. Jangan sampai ketika kita belajar di dunia terutama kita menjual produk atau di dunia marketing, kita tanpa memperhatikan itu, karena memang kita akan tergerus dengan kemajuan, mungkin dengan produk-produk baru yang dikeluarkan atau mungkin dengan inovasi-inovasi baru, sehingga masyarakat itu bisa mengikuti tren. Nah, kalau dulu di pembahasan pengantar manajemen itu bagaimana ketika kita mengeluarkan produk dalam proses manajemen itu adalah disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan karyawan atau mungkin yang dibutuhkan oleh pelanggan kita, customer kita. Nah, seperti itu. Jangan sampai hanya satu sisi tok. Aku seneng ini kok, aku atasanmu, sehingga hanya belajar hanya sisi-sisi ini. Tapi kedua belah pihak itu bisa saling terkait, bisa saling komunikasi, menghasilkan suatu ide, menghasilkan suatu gagasan yang tentunya bisa diterima dalam masyarakat. Selanjutnya terkait dengan pola komunikasi. Yang pertama adalah pola komunikasi secara formal. 1. Komunikasi dari atas ke bawah seperti yang saya katakan tadi, atau dari bawah ke atas seperti yang saya katakan tadi di depan, atau horizontal, seimbang, karyawan dengan karyawan, atau komunikasi diagonal, yaitu yang melibatkan komunikasi antara dua tingkat atau level organisasi yang berbeda, seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Selanjutnya adalah komunikasi informal. Dalam jaringan informasi informal, orang-orang yang ada dalam suatu organisasi tanpa memperdulikan jenjang hierarki, tanpa memandang status, kita atasan atau kita bawahan, atau mungkin boleh jadi jenengan bawahan saya, jenengan atasan saya, teman-teman itu rekan kerja saya, tanpa memperdulikan itu di dalam komunikasi informal. Tapi bagaimana kita bisa bertukar pikiran, bertukar ide, wawasan, baik itu secara komunikasi secara luas. Tapi biasanya kalau kita ya dalam realita itu
ada rasa malu gitu nggih ketika kita diajak komunikasi atasan kita atau diajak duduk bareng dengan atasan kita. Mungkin ada rasa seperti itu, pekewoh dan sebagainya. Padahal dalam komunikasi informal ini tanpa memandang status hierarki, status jenengan, jenjang hierarki jenengan, pangkat, kedudukan, tingkat dan sebagainya. Selanjutnya terkait dengan peranan komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi sangat penting agar tidak terjadi salah penyampaian informasi sehingga komunikasi itu bisa tersampaikan dengan baik sesuai tujuan yang ingin kita sampaikan. Dan di sini bagaimana kita bisa menyatukan dan mensinkronkan seluruh aspek untuk kepentingan bersama. Seperti yang saya katakan, ada tujuan yang ingin kita buat. Nggak mungkin dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan tanpa ada tujuan. Pasti ada, kalau mungkin dalam perusahaan bisnis mungkin kuliner, pastinya bagaimana kita bisa mendapatkan income atau pendapatan yang lebih dari setiap bulannya. Bagaimana masyarakat bisa tidak berpaling, tidak berpindah dengan mungkin kuliner yang lain, mempertahankan brand dan sebagainya. Selanjutnya di sini adalah terkait dengan hambatan dalam komunikasi. Nggak mungkin dalam komunikasi itu berjalan dengan mulus, pasti ada hambatan-hambatannya. Baik itu hambatan teknis yang kita lakukan, yang kita temui sehari-hari, atau hambatan fisik. Ternyata juga berpengaruh cuacanya. Wah, nek cuacane mendung biasanya sepi warungnya ya, itu ternyata berpengaruh sekali. Atau terkait dengan hambatan semantik. Nah, di sini dalam hambatan ini lebih diungkapkan lewat bahasa. Jadi suatu pesan yang kurang jelas. Nah, biasanya ketika kita menyampaikan pesan itu tidak bisa kita sampaikan dengan baik, ya ini tadi pasti ada hambatannya. Kata-kata itu mungkin kita akan menerimanya tidak sesuai, atau boleh jadi kita pesan A yang kita dapatkan B, jumlahnya 5 ternyata jumlahnya 3. Ternyata itu berpengaruh atau hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi kita. Selanjutnya terkait dengan hambatan psikologis. Nah, kalau psikologis tentunya rekan-rekan mahasiswa sudah tahu nggih, karena memang ini berpengaruh sekali nggih, mungkin pola pikiran kita, harapan yang berbeda, atau mungkin pencapaian target-target kita yang tidak sesuai, ternyata itu juga akan berpengaruh. Atau hambatan manusiawi, nah, karena emosi kita, beberapa faktor nggih kalau manusiawi itu yang sering terjadi. Baik itu mungkin kita pertama konco jadi menjadi lawan kita, atau prasangka-prasangka jelek kita, atau karena memang ketidakcakapan kita dalam proses komunikasi, perbedaan persepsi dan sebagainya. Cara meningkatkan keterampilan komunikasi. Nah, pasti kita ingin berkomunikasi itu dengan baik. Dengan cara apa? Banyaklah membaca, banyaklah mendengarkan orang, melakukan wawancara, berdiskusi, menulis surat, atau apapun yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Selanjutnya dalam pembahasan kita, karena tadi ada 2 poin ya. Poin yang kedua adalah komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya adalah proses di mana suatu ide, di mana suatu gagasan yang ingin kita sampaikan dari sumber kepada suatu penerima, atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Karena kita mengetahui bahwasannya kebudayaan itu kan beraneka ragam. Boleh jadi orang luar Jawa ke sini mungkin kaget dengan budaya kita, atau boleh jadi budaya yang beraneka ragam itu bagaimana bisa kita lakukan komunikasi yang baik. Nah, dengan persepsi yang sama, dengan tujuan yang sama. Itu tujuan dalam komunikasi lintas budaya kita pada pembahasan kali ini. Selanjutnya adalah terkait dengan karakteristik komunikasi lintas budaya. Komunikasi lintas budaya ternyata ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama adalah terkait dengan
Ada 2 atau lebih kebudayaan yang terlibat dalam komunikasi. Tentunya kalau kita komunikasi pasti 2 atau lebih, nggak mungkin satu kebudayaan berkomunikasi. Yang kedua adalah ada jalan atau tujuan yang sama yang akhirnya menciptakan komunikasi itu. Nah, pastinya ada tujuan yang sama sehingga ayo kita bahas bareng, kita punya tujuan yang sama. Yang ketiga, komunikasi lintas budaya menghasilkan keuntungan dan kerugian di antara 2 budaya atau lebih. Nggak mungkin yang kita harapkan keuntungan saja, pasti ada kerugian-kerugiannya. Begitupun ketika kita berbisnis, pasti nggak mungkin keuntungan terus yang kita dapatkan. Ada kalanya kita rugi, pendapatan tidak sesuai. Yang keempat, komunikasi lintas budaya dijalin baik secara individu anggota masyarakat maupun dijalin secara berkelompok yang dilakukan melalui media. Jadi di sini komunikasi lintas budaya itu enggak harus ya kita mungkin pergi ke suatu tempat harus ke sana tiap hari, tapi dengan media yang kita punya, boleh jadi lewat HP kita komunikasi atau mungkin lewat media yang lain. Dalam komunikasi lintas budaya ini. Tapi bagaimana komunikasi 2 arah dengan lintas budaya ini bisa bersinergi, tidak yang satunya bingung atau boleh jadi maksudnya apa ya. Tapi bagaimana kalau kita melihat ya biasanya itu ketika kita pergi ke suatu daerah ketika kita nggak paham, biasanya ngajak orang yang paham. Kalau bahasa lain guide gitu ya, guide untuk membahasakan oposisi yang dimaksud. Nah, boleh jadi dengan cara-cara seperti itu. Selanjutnya adalah yang kelima, dalam komunikasi lintas budaya, tidak semua komunikasi lintas budaya itu menghasilkan feedback yang dimaksud. Nah, jadi di sini kadang ada kalanya kita nggak memahami apa yang dimaksud. Itu hal yang biasa karena boleh jadi bahasa yang berbeda atau penafsiran yang berbeda, itu sering kita temui. Yang keenam, bila 2 kebudayaan melebur karena pengaruh komunikasi yang dijalin, maka akan menghasilkan kebudayaan baru, akan menghasilkan sesuatu yang baru karena perbedaan budaya tadi. Makanya kalau mungkin di Indonesia ternyata perlu kita bertukar kebudayaan, mungkin tarian, adat istiadat dan sebagainya. Karakter budaya sendiri yaitu 1. Komunikasi dan bahasa. Kita bisa melihat lewat komunikasi dan bahasanya, lewat makanan khasnya, pakaiannya, normanya, proses mentalnya, proses belajarnya, kepercayaan dirinya, sikapnya. Banyak sekali yang bisa kita lihat ketika kita berbicara terkait dengan karakter budaya. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah kenapa sih kita perlu mempelajari komunikasi lintas budaya? Ada beberapa tujuan kita mempelajari komunikasi lintas budaya. Yang pertama, kita harus menyadari bias budaya sendiri, harus memahami budaya kita sendiri, seperti apa budaya kita. Jangan sampai ketika kita mungkin tukar pelajar, tukar budaya, kita bingung dengan budaya kita sendiri. Sehingga yang pertama kita memahami dulu bias budaya kita sendiri. Yang kedua, lebih peka secara budaya. Yang ketiga, memperoleh kapasitas untuk benar-benar terlibat dengan anggota dari budaya lain. Jadi ketika kita lintas budaya tidak hanya sekedar kita mencicipi makanannya saja atau melihat saja pakaian adatnya bagaimana, tapi bagaimana dari situ kita bisa menciptakan hubungan komunikasi yang baik antara satu kebudayaan dengan kebudayaan yang lain. Sesekali mungkin orang asing akan ke Indonesia ingin belajar gamelan. Sesekali kita juga ke sana ingin apa? Ya khasan di mungkin budaya asing itu apa? Kita boleh bertukar di sana. Atau merangsang pemahaman yang lebih besar atas budaya sendiri. Dan yang kelima, tujuan mempelajari komunikasi lintas budaya adalah memperluas dan memperdalam pengalaman seseorang. Kita bisa memperdalam pengalaman seseorang atau mempelajari keterampilan komunikasi. Nek rung bisa,
Ya kita belajar, tidak hanya sekedar diam saja atau tidak hanya sekedar melihat saja, tapi bagaimana kita bisa belajar. Begitupun ketika kita bayi ya teman-teman, nggak mungkin kita tahu-tahu bisa bicara. Pasti butuh kita diajari bicara, mama, papa, dan sebagainya. Begitupun dalam kita belajar komunikasi lintas budaya juga perlu belajar. Selanjutnya adalah terkait dengan yang ketujuh, kita bisa memahami budaya sebagai hal yang menghasilkan dan memelihara semesta wacana dan makna bagi para anggotanya. Ternyata masih banyak sekali nggih. Kenapa sih kita perlu mempelajari komunikasi lintas budaya? Nanti bisa dibaca mungkin di PPT yang saya berikan ya, mungkin di grup classroom, di WA dan sebagainya. Selanjutnya terkait dengan ada 2 macam jenis hambatan ketika kita komunikasi lintas budaya, baik itu yang terlihat atau yang tidak terlihat. Terlihat bisa berupa fisik, budaya, persepsi, motivasi, emosi, dan sebagainya. Atau terkait yang kedua adalah hambatan yang tak terlihat. Itu boleh jadi secara norma, secara filosofi, aturan, nilai, itu kan nggak terlihat ya. Itu bisa jadi menjadi hambatan dalam lintas budaya kali ini. Rekan-rekan mahasiswa, poin yang selanjutnya adalah terkait dengan ada 3 model komunikasi organisasi atau di sini aplikasi komunikasi dalam organisasi, baik itu linier, baik itu komunikasi interaksional atau model komunikasi transaksional. Sudah saya jelaskan di masing-masing poin ini. Selanjutnya adalah terkait penerapan prinsip komunikasi dalam konteks budaya. Sehingga dari sini bagaimana jika masalah perbedaan kebudayaan dikaji dari prinsip dasar teori komunikasi. Jadi biasa teman-teman mahasiswa bahwasannya penerapan prinsip komunikasi dalam konteks budaya ini kadang kita tidak memahami gitu ya. Bagaimana saya memposisikan ketika saya berada di Jawa, ketika saya mungkin berada di luar daerah, karena memang punya adat yang berbeda-beda. Ketika saya contohkan ketika orang Sunda ya, ketika berbicara di tempat kita, di lingkungan Jawa kita, itu mungkin gak sopan gitu ya, tapi mungkin bagi orang Sunda itu hal yang biasa. Tapi bagi kita, lah kok galak men ya, lah kok keras men ya dia berbicara dan sebagainya. Sehingga bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi ini memiliki latar belakang yang berbeda-beda itu bisa kita satukan, mempunyai prinsip yang sama, memiliki tujuan yang sama, bukan malah saling menentang, bukan malah saling iki loh budayaku, ini budayamu, jangan sampai seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan pembahasan yang terkait dengan unsur dari komunikasi ini. Ini ternyata hakikat pokok dalam kita berkomunikasi lintas budaya itu ada beberapa hal. Yang pertama sumbernya dari mana, lalu pesannya tersampaikan atau tidak, saluran komunikasi yang kita gunakan seperti apa, feedbacknya seperti apa, responnya seperti apa, itu dalam kita komunikasi lintas budaya. Ya, mungkin itu ya terkait dengan bab ketiga yang kita bahas, karena memang ketika kita belajar komunikasi, terutama dalam komunikasi lintas budaya, itu tidak ada habis-habisnya. Boleh jadi kita bagaimana toh bahasa orang sana, bagaimana toh kebiasaan orang Sunda, bagaimana toh kebiasaan orang Jawa, atau boleh jadi banyak faktor-faktor yang belum kita ketahui, sehingga boleh jadi ada kalanya kita mungkin bertukar budaya, bertukar bahasa, pendapat, bertukar mungkin makanan. Itu bisa kita lakukan nggih di mungkin kita pas hari longgar atau mungkin pas momen-momen tertentu, sekalian kita mencoba makanan khas Bali, makanan khas luar Jawa. Dan di sini sebagai kesimpulan saya, ternyata komunikasi dalam organisasi dan lintas budaya
itu sangat penting dalam penyampaian proses informasi untuk mencapai suatu tujuan dalam suatu organisasi. Selanjutnya, kebudayaan itu adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, atau kemampuan yang lainnya yang dimiliki di setiap daerah yang tentunya berbeda-beda di sana. Sehingga komunikasi antar budaya itu bisa terjadi apabila terdapat dua budaya yang berbeda dan budaya itu disatukan menjadi satu budaya. Jadi bertukar pendapat, bertukar ide, bertukar apapun itu. Nah, itu komunikasi lintas budaya. Sehingga kita bisa belajar dengan cara apapun, lewat apapun, dengan media apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin itu ya teman-teman mahasiswa yang bisa saya sampaikan terkait dengan komunikasi dalam organisasi dan lintas budaya. Silakan nanti untuk teman-teman mahasiswa bisa membuka buku yang menjadi acuan saya di buku Joko Purwanto, Komunikasi Bisnis. Di sana banyak sekali sudah dijelaskan, karena memang ketika waktunya singkat, ketika kita jelaskan per poin itu mungkin cukup panjang. Nanti teman-teman bisa mencari referensi yang lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan perhatian teman-teman mahasiswa. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.